Halo, halo. Ya, tadi nge-lag massal ya. Heh, luar biasa ya. Kali ini baru mulai sudah nge-lag. Bagaimana? Apakah sekarang suara Mimin sudah oke? Pas, mantap. Ya, kita doa sebentar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan lindungi, Tuhan jaga segala koneksi, segala internet, segala modem, segala perangkat yang kita gunakan. Tuhan berkati, sehingga dihindarkan dari segala gangguan yang dapat menghambat pewartaan, dan terjadilah sesuai atau seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ya, tadi memang nge-lag ya. Di perangkat miring satunya lagi juga nampak nge-lag. Baik, kita lanjutkan. Yesus dan Kenisah. Seperti yang kita ceritakan tadi ya sebelumnya, bahwa Yesus menunjukkan penghormatan yang sangat dalam kepada Kenisah Yerusalem 40 hari sesudah kelahirannya. Ia dipersembahkan di sana kepada Allah oleh orang tuanya. Terus usia 12 tahun, ia memutuskan untuk tinggal di Kenisah sampai orang tuanya susah ya cari si Yesus kecil ini kesana kemari sampai berhari-hari. Ternyata dia ngumpet di rumah bapaknya. Nah, dia mau mengingatkan orang tuanya bahwa ia harus berada di rumah bapaknya. Terus selama kehidupan yang tersembunyi, ia pergi setiap tahun paling kurang pada pesta Paskah ke Kenisah. Ya. Karyanya di muka umum terjadi dalam irama ziarahnya ke Yerusalem pada hari-hari raya Yahudi yang besar. Nah, kita bisa melihat betapa taatnya Yesus kepada hukum Taurat ya. Kalau kita artikan pada saat ini mungkin seperti Yesus sangat taat kepada 10 perintah Allah dan kelima perintah gereja. Kurang lebih mungkin seperti itu gambaran. Ya, keluarga Kudus Nazaret ini benar-benar keluarga yang taat atau keluarga teladan dalam menjalankan hukum Taurat. Poin berikutnya 584. Yesus naik ke Kenisah. Nah, Yesus naik ke Kenisah sebagai tempat yang sangat baik untuk pertemuan dengan Allah. Ya, baginya Kenisah adalah tempat kediaman Bapaknya, suatu rumah doa, dan ia sangat marah bahwa halaman depannya dijadikan pasar. Kita masih ingat peristiwa gitu ya? Ketika Yesus marah-marah di depan bait Allah yang telah menjadi pasar itu, dia katakan apa pada waktu itu? Rumah Bapakku bukan sarang penyamun, nah gitu. Terus karena cinta yang penuh semangat kepada Bapaknya, ya ia mengusir pedagang-pedagang keluar dari Kenisah. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat untuk berjualan. Murid-muridnya mengenangkan kata-kata kitab suci. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, ini kita bisa flashback di Mazmur 69, 10. Ya, Yohanes 2, 16, 17. Baru sesudah kebangkitannya, para rasul mempertahankan sikap yang penuh hormat terhadap Kenisah. Nah, jadi memang keluarga Kudus Nazaret ini keluarga yang sangat teladan, dan tentu itu turun juga kepada Yesus kecil hingga dewasa. Dalam pada itu juga tentunya menular kepada murid-muridnya. Ya, sebenarnya ini mau menunjukkan bahwa kurang apa lagi taatnya dia kepada hukum Taurat, kepada hukum Yahudi. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ya, supaya lebih jelas. Butir berikutnya 585. Namun sebelum kesengsaraannya, Yesus meramalkan penghancuran gedung yang megah ini, penghancuran bait Allah. Kita masih ingat peristiwa itu ya? Padanya tidak akan ada satu batu tinggal terletak di atas batu yang lain. Kita lihat di Matius 24:1
Itu nubuat tentang Yerusalem, nubuat tentang Bait Allah. Yuk kita coba buka Matius 24, 1-2. Itu perikop Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan Bait Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, dan itu tergenapi ya pada tahun 70. Yesus sudah wafat, sudah mereka salibkan, dan nubuatan itu terjadi pada tahun 70. Rata sama tanah itu Bait Allah, dan sejak saat itu orang-orang Yahudi tercerai-berai kemana-mana hingga tahun 1948. Kalau kita hitung-hitung hampir 2000 tahun. Hampir 2000 tahun. Ketika mereka kembali lagi ke Yerusalem, itu juga hadiah dari Inggris sebenarnya ya. Kita masih ingat peristiwa Perang Dunia itu. Iya. Luar biasa bukan ramalan Yesus? Oke, jangan ditekan bukunya Min, nanti jadi kabur. Oke, baik. Itulah satu pertanda akan waktu terakhir yang dimulai dengan Paskahnya. Tetapi pada sidang pengadilan terhadapnya, ramalan ini ditafsirkan salah oleh saksi-saksi palsu di depan Imam Agung. Dan kemudian dia yang terpaku disalib diolok-olok dengan ramalan itu. Coba kita lihat mereka ngoloknya seperti apa. Nah, di Matius 27, 39-40. Matius 27, 39-40 ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Nah, kita melihat di sini mereka salah menafsirkan nubuatan Yesus. Ya, pada akhirnya mereka mengerti walaupun sudah terlambat. Bersyukurlah kita yang hidup di zaman ini ya. Kita yang sudah percaya itu adalah sebuah karunia dari surga. Terutama untuk mereka yang dibaptis sejak bayi. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan turun kepada orang tua, turun kepada keturunan. Di luaran sana, untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus itu sungguh tidak mudah. Dan belum tentu ketika kita mendengarkan firman ini, kita berpikir, jahat sekali ya orang-orang itu ya, kalau saya yang pada waktu itu berdiri sana, pasti saya bela Yesus. Nah, belum tentu juga. Siapa tahu kita juga bagian dari orang yang berpihak kepada Kaisar, atau berpihak pada para religius Yahudi. Kita tidak pernah tahu. Ya, kita lihat di sini orang yang pada hari Minggu Palma mengelu-elukan dia sebagai Raja Hosana ya. Pada hari Jumat berteriak seperti ini, mengolok-olok dia, mengejek tentang ramalannya. Begitu cepatnya manusia bisa berubah. Itu dia. Ya. Oke, kemudian poin 586. Yesus memberikan sebagian besar pengajarannya dalam kenisah dan sama sekali tidak bermusuhan dengannya. Ya. Enakan zaman sekarang Min, para perempuan lebih dihargai dan dihormati. Iya. Zaman sekarang kita telah memiliki banyak orang-orang bijak, ya boleh dikatakan ya, itu juga rahmat daripada kaum religius yang mendalami kitab suci, yang memohon kuasa Roh Kudus agar dapat mengerti kitab suci,
yang kemudian mengajarkannya dan mewartakannya kepada kita dengan baik dan tepat, dan kita juga memiliki magisterium gereja yang kokoh kuat, sehingga kita bisa menafsirkan dengan sangat baik, sehingga kita akhirnya mengerti tentang apa yang disebut dengan emansipasi perempuan juga lebih dihargai pada zaman ini dan sebagainya. Kalau kita flashback ke belakang, betapa para biarawan-biarawati ini, para pastor kita dan sebagainya itu mewarnai dunia ya. Dari mereka lah lahir ilmu pengetahuan juga. Karena pada zaman itu juga yang punya akses ke pendidikan adalah biaran-biarawati. Di samping itu untuk masuk sebagai biaran-biarawati juga pada zaman dulu itu tidak mudah. Dan syaratnya juga ketat. Bukan hanya soal otak ya, tetapi juga soal attitude. Nah, seperti itu. Dan bisa dikatakan, mau percaya atau tidak, mau tidak mau, Injil telah menerangi dunia. Ya, hukum-hukum, kebijakan-kebijakan, banyak sekali yang baik disadari atau tidak, semuanya dicerahkan oleh Injil. Nah, kita bisa melihat salah satu contohnya seperti Greenpeace itu terinspirasi dari Fransiskus Assisi. Jadi, kita patut berbahagia dan berbangga bahwa bisa dikatakan ternyata cukup berhasil juga kerjasama manusia dengan rahmat Tuhan, sehingga menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun kemanusiaan, bukan hanya membangun kaum Kristen saja, enggak, tetapi seluruh dunia. Berkatnya mengalir untuk kita semua, seperti matahari ya, yang menerangi baik orang jahat dan orang baik. Demikian juga berkat Tuhan memberkati semua orang, karena kenyataannya dan faktanya semua manusia adalah anak-anak Tuhan, apakah mereka mau terima atau tidak. Ya. Ya, amin. Saya juga berpikir seperti itu. Yes, ya. Sumber dari Kristus tapi tidak mau percaya kepada Kristus, enggak apa-apa. Ya. Itu sebuah vocation atau sebuah panggilan. Tugas kita bagaimana? Tugas kita mewarta bukan hanya dari bibir atau dari mulut saja, tetapi harus dari tindakan, terutama dari peneladanan. Jangan sampai orang Kristen malah menjadi teladan dalam hal kejahatan. Ya, enggak lucu kan? Sepertinya saya anak Tuhan jalur tiri. Tenang, kalau Tuhan sebagai Bapa tiri kita akan baik-baik saja. Ya, pada kenyataannya kita semua anak tiri loh. Kan kita bukan anak secara biologis, tapi anak dari rahmat Allah. Wah, kita patut berbangga ya. Tuhan tidak membeda-bedakan itu semua. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah, kita lanjutkan. Tuhan Yesus bersedia membayar pajak kenisah bagi diri sendiri dan bagi Petrus, yang baru saja ia jadikan batu dasar bagi gerejanya yang akan datang. Coba kita lihat. Ini cukup penting. Matius 17 24-27. Matius 17 24-27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, puji Tuhan Mimin sempat singgah di Kapernaum ya. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar," kata Petrus. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya."
Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, jadi untuk mereka berdua di situ. Yang baru saja ia jadikan batu dasar bagi gerejanya yang akan datang. Ya. Jadi pembicaraan sebelumnya tentang itu ya, tentang, coba kita lihat, itu Matius 16:18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah gerejaku, ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya, ya. Itu. Nah, ia malahan mengidentikan diri dengan kenisah. Waktu ia menyatakan diri sebagai tempat tinggal Allah yang definitif di antara manusia. Kita lihat di Yohanes 2:21. Yohanes 2:21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Ini sebuah istilah baru, ya. Yesus benar-benar membuat sebuah term dan condition yang new, yang baru, yang belum pernah didengar orang pada waktu itu dan sebelum-sebelumnya. Benar-benar sebuah kalimat, sebuah perkataan yang revolusioner. Mungkin seperti revolusi mental, tapi ini revolusi segala-galanya, termasuk cara berpikir, cara bersikap, dan lebih daripada itu adalah pembaruan hidup di dalam roh. Karena Yesus mengartikan segala-galanya secara rohani. Ketika dia mengatakan tubuhnya adalah kenisah atau bait Allah. Ketika dia mengatakan roti ini adalah tubuhnya, darah ini adalah anggur ini adalah darahnya, itu juga sesuatu yang amazing, awesome, dan itu perkataan itu sungguh keras. Siapakah yang dapat menahannya? Begitu. Luar biasa. Pokoknya orang ini beda, coy. Kamu kalau tiba-tiba di suatu hari ketemu orang seperti ini, apa yang kamu lakukan? Orang yang sungguh-sungguh mengajar dengan penuh kuasa. Orang yang sungguh-sungguh mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, bukan mewakili siapapun. Orang yang sungguh-sungguh bisa mengampuni dosa dari perkataannya sendiri. Aku mengampuni dosamu. Coba, ada nabi lain bisa seperti itu? Tidak ada. Tidak ada kisanak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena itu pelaksanaan hukuman mati atas tubuhnya menandakan penghancuran kenisah. Ya, yang membuka satu masa baru sejarah keselamatan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, dia memberikan sebuah arti penyembahan yang sesungguhnya. Bukan lagi secara fisik, walaupun fisik itu juga penting untuk mendisiplinkan raga kita yang lemah ini, ya. Tetapi dia memberi pengertian yang lebih dalam daripada itu dan sesuatu yang sungguh baru. Ya, Yesus bilang begitu aja sampai mau dirajam sama orang-orang Yahudi. Ya. Yes, wah ini ada yang kirim rose. Nah, terima kasih ya. Kirim bunga-bunga. Ya, puji Tuhan, dalam hampir 2 tahun ini live, setelah Mimin jumlahkan segala bunga-bunga yang kalian kasih, ya, Mimin kemarin baru saja withdraw, dapatlah sekitar 200.000. Lumayan kan?
bisa untuk bantu-bantu anak panti. Kemarin Mimin ke panti asuhan ya, di 2 tempat. Puji Tuhan, terima kasih para donatur dari anak-anak panti. Ya, di samping itu ada juga yang kirim ke rekening langsung. Ada yang kirim 500.000, ada yang kirim 50.000. Ya, puji Tuhan. Lumayan. Jangan dilihat jumlahnya, tapi lihat dari keikhlasan hati, ya. Ya, nanti Mimin posting deh foto-foto anak panti asuhan. Karena Mimin juga salah satu pengurusnya di panti asuhan tersebut. Oke, baik. Jadi flashback pernah jadi anak asrama. Sampai di mana kita tadi? Iya. Jadi segala perkataan Yesus itu sepertinya kode-kode gitu ya. Ada sesuatu di balik itu yang kelak kemudian diketahui. Jadi jangan heran kalau para murid yang notabene para lulusan air, jurusan air atau nelayan itu susah untuk mengertinya karena mereka nggak belajar filsafat, mereka nggak belajar teologi, mereka nggak belajar moral, mereka nggak belajar mariologi, jadinya seperti orang yang bengong-bengong begitu kan. Nah, ketika Roh Kudus turun atas mereka, semuanya menjadi berbeda. Mereka seolah-olah menjadi profesor. Kamu bisa bayangkan, dari nelayan tiba-tiba menjadi rasul dengan pengetahuan Adi Kodrati yang dicurahkan dari tempat yang maha tinggi begitu saja, sehingga mereka bisa mengerti segala perkara-perkara rohani dengan begitu saja, seolah-olah tanpa belajar. Nah, kalau kita ingat perkataan Santa Teresa Avila, dia mengatakan pengetahuan yang seperti itu, yang Adi Kodrati, yang dicurahkan tiba-tiba dari tempat yang maha tinggi itu, nggak akan bisa dipelajari 1000 tahun pun. Itu murni sebuah anugerah. Nah, kalau kita nggak bisa belajar, bagaimana dong? Kita bisa mengeluarkan akal budi dan mempersiapkannya untuk sebuah pengetahuan yang lebih tinggi. Ya, jadi kita mesti mau belajar juga. Nah, masalah apakah pengetahuan yang akan dicurahkan ini nanti Tuhan berikan kepada kita atau tidak, itu kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi toh, hati kita yang mau melayani Tuhan, yang mau berusaha, yang mau mewartakan, itu juga sebuah credit point dari kita, ya. Dan Tuhan yang melihat hati pasti mengerti apa yang dibutuhkan kita dan apa yang dibutuhkan anak-anaknya yang lain melalui kita. Jadi kita juga harus belajar menggunakan akal budi juga. Jangan diam, baring, tidur-tiduran, berharapkan karunia Adi Kodrati, pengetahuan yang dicurahkan seperti malaikat, atau infused knowledge gitu ya. Itu tidak akan terjadi, Kisanak. Jadi flashback, oke. Tapi kalau dikatakan tentang Petrus sebagai Paulus pertama, sangat sulit menerima saudara kita percaya. Ya nggak apa-apa. Itu kan kepercayaan kita Katolik, bukan kepercayaan mereka. Ya nggak apa-apa. Mereka punya kepercayaan sendiri, ya kita hormati juga. Ya, yang jelas, hiduplah saling memberi berkat. Oke, baik. Kemudian poin berikutnya, Yesus dan iman Israel. Yesus dan iman Israel akan Allah Juru Selamat satu-satunya. Nah, kita mau lihat, ya. Jadi, hukum dan kenisah Yerusalem dapat memberi alasan untuk otoritas religius Israel untuk menyanggah Yesus. Ya, dalam arti kan udah dikatakan bahwa anak ini akan menjadi perbantahan. Ingat nggak? Ketika dia diserahkan ke bait Allah, ya, kepada Simeon dan Hana, anak ini akan menjadi perbantahan. Ya, dan itu benar. Tetapi batu sandungan yang sebenarnya untuk mereka, untuk para religius Israel ini adalah peranan Yesus dalam pengampunan dosa. Satu karya yang sesungguhnya ilahi. Nah, ini dia yang fatal, ya. Ketika Yesus mengampuni dosa, aku mengampuni dosamu, itu bagi para religius Israel itu fatal karena menyamakan diri dengan Allah. Hanya Allah lah yang boleh menghapus dosa.
Lagi-lagi mereka gagal di sini untuk melihat bahwa Dia sesungguhnya adalah Allah yang sedang memberi kode-kode, gitu loh. Dan benar, Dia menjadi sumber pertentangan di antara mereka. Walaupun Dia melakukan karya-karyanya itu dengan tanda-tanda, dengan mukjizat dan lain sebagainya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, ya. Begitu. Nah, untuk orang Farisi adalah suatu skandal bahwa Yesus makan bersama para pemungut cukai dan para pendosa dengan cara yang sama akrab sebagaimana dengan mereka sendiri. Nah, ini lagi. Yesus merevolusi tentang arti orang suci. Orang suci bukan seseorang yang berada di tempat yang tinggi, yang tidak tersentuh, yang hanya bisa dikagumi. Oh, tidak. Orang suci itu harus turun ke bawah dan tidak memilih teman. Justru orang-orang seperti ini jika dijauhi, siapa yang bisa mempertobatkan mereka? Siapa yang bisa membantu mereka? Kalau kita menjauhi para pelacur, menjauhi kaum LGBT, menjauhi orang-orang yang kita anggap bejat, dan sebagainya, ya. Nah, dalam hal ini tentu kita juga mesti bijak, ya. Kalau kita tampil berteman dengan mereka bukan sebagai orang yang mau memberi terang atau sebagai garam, sebaiknya jangan. Ya, Mimin tidak sarankan, karena bisa jadi kamu yang digarami nanti. Kamu yang akan dalam tanda petik pertobatkan menjadi sama dengan mereka. Intinya ini terutama untuk mereka yang memiliki iman dan iman, harapan, dan kasih yang cukup kokoh kuat, ya, yang bisa melayani, menjadi teladan, dan memberkati teman-temannya, begitu maksudnya, ya. Jadi Yesus memberi sebuah arti rohani kepada orang suci itu. Nah, terhadap mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, ini benar sekali. Justru Dia datang ke dunia untuk orang-orang seperti itu. Kenapa mesti dijauhi? Kenapa mesti dihindari? Jadi ini sungguh-sungguh pemikiran yang revolusioner. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah raja, tapi raja yang melayani. Ingat, ketika para murid saling bertentangan siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menjawab apa? Yang terbesar di antara kamu harus menjadi yang terkecil. Jika mau disebut raja, rajalah dalam melayani. Saling melayani di antara sesamamu, di antara teman-temanmu. Jadilah orang yang duluan melayani. Begitu maksudnya. Jadi bilangnya apa? The servant king, sang raja pelayan. Itulah Yesus. Dan ini dipakai dalam teori kepemimpinan umum, ya. Dipakai di dalam kuliah-kuliah tentang the servant king ini. Yesus sang apa sih namanya, raja pelayan atau raja hamba gitu, ya. Jadi piramidnya dibalik, bukan lagi ujungnya yang tinggi dan menjulang itu di atas, tapi di bawah. Jadi Dia melayani semua orang. Ini sesuatu yang baru lagi, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dunia. Itu dia. Dan siapa terhadap orang Farisi yang menjelaskan bahwa semua orang berada dalam dosa, dan siapa yang menganggap dirinya tidak membutuhkan keselamatan, ia sudah buta, ya. Itu dia. Menjauhi orang-orang termarginalkan, tidak mengasini seperti masak sayur, tapi malah diasini seperti ikan asin jadinya. Ya, malah kita adalah ikan segar malah menjadi ikan asin gara-gara
mereka, begitu kan? Kalau maksudnya kita mau menyegarkan mereka juga agar sama-sama menjadi ikan segar, malah kita yang terasini. Nah, gitu. Jadi memang dibutuhkan kebijaksanaan. Oke, bukannya itu saja. Tapi terutama Yesus lebih menghebohkan lagi. Karena ia menyamakan sikapnya penuh belas kasih terhadap kaum pendosa dengan sikap Allah terhadap mereka. Ayo kita lihat di Matius 9:13. Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, penuh belas kasih. Terus waktu ia duduk makan bersama orang berdosa, kita lihat di mana itu. Ayo orang Katolik, kitab sucinya di mana? Lukas 15:1-2. Coba kita buka. Lukas 15 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Wow, ternyata dia populer ya di kalangan orang berdosa dan pemungut cukai ini. Itu mantap sekali. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, itu dia. Ya, nah yang jadi pertanyaan adalah, coba kita refleksikan. Kenapa justru orang-orang yang dianggap bejat, orang-orang yang pekerjaannya tidak tidak pantas dibanggakan, begitulah ya, debt kolektor lah, pelacuran lah, dan sebagainya. Kenapa mereka yang malah rindu untuk mendengarkan firman? Bukan orang-orang yang seperti orang Farisi ini, kaum religius ini, mereka yang sudah merasa pintar ini, para ahli kitab ini. Ini juga sebuah refleksi bagi kita. Kenapa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo. Dikatakan di sini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, kira-kira kerinduan apa yang ada di dalam hati mereka? Kenapa hal sebaliknya terjadi dengan kaum Farisi ini? Kenapa bukan orang yang katanya religius ini yang datang dan menimba? Kenapa justru orang-orang yang mereka caci, orang-orang yang mereka anggap sampah masyarakat yang senang dengan khotbah Yesus? Nah, ini juga sebuah refleksi untuk kita. Mimin mungkin pernah cerita ya, kapan itu Mimin melihat video eksperimen, kenapa justru orang miskin yang lebih mudah berbagi daripada orang kaya. Ya. Ayo. Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Menjawabnya harus pakai permenungan itu. Dari Andre, kerinduan untuk terima dengan baik. Dari Heo, kerinduan untuk dikasihi, berharap ke belas kasih Allah. Dari Dinda, iya juga Yamin. Dari Heo, beda dengan Farisi yang sombong secara rohani. Dari Bras Super Rojo Lele, karena mereka tahu gimana rasanya miskin. Wow, mantep. Dari Heo, belas kasih. Dari Bras Super ini tidak ada kelekatan kepada harta. Wih, religius sekali nih, mantep. Iya, Mimin pun sebenarnya nggak tahu jawabannya apa ya.
Ya mungkin mirip-mirip seperti yang dikatakan kalian semua ini. Mungkin orang-orang seperti ini ya mereka lebih peka terhadap penderitaan sesama. Misalnya maksudnya orang miskin kenapa lebih mudah berbagi. Dia tahu bagaimana rasanya miskin, begitu kan? Sehingga ketika dia dapat sedikit harta, dia bagi kepada temannya atau sesamanya yang miskin. Dan ini pernah dilakukan social eksperimen tentang ini, dan itu memang terjadi. Ya, begitu. Hidupnya sepertinya tidak lekat pada harta, tidak lekat pada makanan. Mereka hanya percaya dan pasrah saja, dan buktinya mereka selalu dapat makan. Itu ajaib juga. Mimin pikir, wah kita mungkin bisa stres kali ya, kalau roti kita yang tinggal satu ini kita mesti bagi kepada teman kita di samping, di kiri dan kanan, tanpa kita tahu apakah nanti dikasih orang lagi. Stres kalau dipikirin memang. Nah terus tentang pemungut cukai dan orang berdosa ini kenapa ya? Mungkin begini, Mimin hanya berpikir ya bahwa mereka pun tahu bahwa pekerjaan mereka itu sebenarnya bermasalah, sebenarnya berdosa. Mereka pun sepertinya mungkin tidak menginginkan pekerjaan ini. Jadi mereka seperti mencari suatu belas kasih ya. Berharap belas kasih, berharap pengampunan, dalam arti mereka ada satu poin positif dibanding orang Farisi yang sudah pintar ini. Karena mereka tahu mereka orang berdosa. Mereka merasakan itu. Tetapi mereka mau memperbaiki hidupnya. Begitulah. Bisa jadi seperti ini. Sementara orang yang sudah sok pintar, sepertinya emang mungkin berat untuk belajar hal yang baru. Sering kan pertanyaan mereka, kamu siapa? Lu selevel sama gua, kan begitu. Bener nggak? Ya. Saya pernah lihat postingan, dia kerjanya main slot, tapi ini instastory ceramah Ustadz. Iya, jadi sebenarnya adalah penting bahwa kita ini terus-menerus berasa bahwa kita ini bukan orang benar, bahwa kita ini orang berdosa. Sehingga kita mau terus-menerus diperbaiki. Ya, begitu. Nah, kalau kita baca biografi para santo-santa, bahkan Santa Teresa Avila pernah menulis yang sebenarnya membuat kita cukup kaget. Dia bilang begini, ya Allah, terima kasih Engkau telah berbelas kasih kepada aku yang jahat ini. Aku yang jahat ini saja telah Kau angkat semikian rupa. Kita berpikir, ini orang suci loh, kok dia bilang dirinya jahat ya di hadapan Tuhan. Nah, orang suci saja masih merasa berdosa loh di hadapan Tuhan. Juga kita bisa temukan di Rasul Paulus yang mengatakan dia seperti melihat duri dalam daging. Ada sesuatu yang menahannya, yang membuat dia nggak bisa sombong. Sepertinya mungkin ada, apakah dia sedang bergumul dengan kebiasaan lamanya atau kebiasaan buruknya, dan dia telah mohon berkali-kali kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat ini, aku nggak kuat. Tapi Tuhan tidak angkat. Rahmatku cukup untukmu, kata Tuhan. Jawabnya begitu terhadap Paulus. Ada hal-hal tertentu yang diizinkan Tuhan dan dibiarkan Tuhan terjadi, enggak diangkat dalam hidup kita. Bisa jadi mungkin untuk menjaga kita agar tetap rendah hati. Artinya apa, Min? Artinya tidak ada orang yang benar-benar terbaik di dunia. Atau sebaliknya, semua orang adalah orang yang terbaik di bidangnya masing-masing. Karena pasti dia ada kurangnya di bidang lain. Nah, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita merasa kita masih punya kelemahan, jadikan itu kekuatan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya masih punya ini kelemahan sehingga saya nggak bisa sombong kepada siapapun. Orang di luar bisa melihat aku begini begitu, tapi aku sendiri yang tahu bagaimana perilakuku di hadapanmu, bagaimana dosa-dosaku di hadapanmu. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa menjaga kita untuk tetap rendah hati. Nah, ini dia orang Farisi
kehilangan itu karena kesombongannya. Jadi bisa dikatakan kesombongan rohani. Dan ini memang sesuatu yang harus diatasi walaupun sulit sekali ya. Iya. Mungkin orang Farisi sudah cukup baik dan kudus kali ini. Ya mungkin begitu perasaan mereka ya, sehingga mereka tidak butuh dinasihati, tidak butuh ceramah, dan menutup diri untuk rahmat. Orang suci bilang dirinya jahat, apalagi saya mungkin sudah bernon DPO kayaknya, kata si Andre. Cerita yang menginspirasi adalah Santo Agustinus, bahkan punya anak di luar nikah. Iya. Terus juga saya lihat postingan dia seorang prostitusi tapi inisiatornya ceramah Ustadz. Waduh, ini Dinda teman-temannya luar biasa semua nih ya. Salve semua, salve Greg. Apa kabar di Malaysia? Oke, baik, kita teruskan sampai di mana tadi? Ya. Yang tadi ya, waktu ia duduk makan bersama orang berdosa, iya. Terus Yesus malahan apa ini? Yesus malahan mengisyaratkan kita jepit dah. Yesus bahkan mengisyaratkan bahwa ia akan mengizinkan mereka turut serta dalam perjamuan mesianis. Nah, wow, ini lebih dalam lagi. Coba kita lihat Lukas 15, 23 sampai 32. Lukas 15, 23, 32. Tentang apa itu? Tentang ini. Dan ambillah lembu tambun itu. Anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ini kebaikan seperti ini bisa disalahartikan oleh orang lain. Kita melihat anak sulung ini menjadi jealous atau cemburu terhadap kasih sayang ayahnya kepada si anak bungsu, bukannya bersyukur bahwa anak yang hilang itu telah kembali. Nah, sikap seperti ini, sikap seperti orang Farisi ini, itu tidak jarang kita temui bahkan di antara kita sendiri. Ya, kita menjadi jealous, kita menjadi iri dengan dengan orang lain. Bukannya kita bersukacita bahwa orang itu telah bertobat, kita malah menjulitin, kita malah menghakimi,
kita malah mempergunjingkan, bisik-bisik tetangga. Sebaiknya kalau ada sesama kita yang aneh-aneh, sesama kita yang pekerjaannya menurut kita tidak baik atau tidak bagus, didoakan saja, tidak perlu dipergunjingkan, ya. Dan kita seharusnya bersukacita ketika suatu hari dia bertobat. Itu sikap yang benar. Itu dia, ya. Karena dari kodrat kita manusia memang selalu ingin mempersalahkan orang lain, ingin menyalahkan sesuatu, senang melihat orang menderita, susah melihat orang bahagia. Dari kodratnya seperti itu manusia. Nah, sementara kita, anak-anak Allah, hidup menurut jalur adi kodrati, jalur yang mengatasi segala kelemahan kodrat. Jadi kita harus menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensi surgawi dengan mulai menata sikap hati. Bahkan setiap orang jahat dengan kita, mengampuni mereka yang bersalah. Wow, luar biasa ya, ngomongnya enak. Tapi kita harus mau coba di situ. Setidaknya nggak menjulitin orang lain dulu. Ya, semoga Tuhan memberi kekuatan dan kemudahan. Mundur jadi Senin ya, Min? Iya, karena kemarin Minggu Mimin kecapean ya. Ada beberapa aktivitas, jadi pokoknya kalau misalnya hari Minggu nggak jadi ya kita mundur ke Senin atau sehari setelahnya. Atau malam Jumat ternyata berhalangan ya kita hari malam Sabtunya, begitulah. Seandainya Mimin nggak umumkan begitu ya, jadi kita pastikan seperti itu. Ya, yang mau join Telegram Komsa KKSM online ya boleh toel Mimin di situ. Nanti Mimin masukin ke dalam grup. Iya, kalau Mimin orang Farisi mungkin berpikir dosanya sudah diampuni Tuhan, merasa derajatnya tinggi dari orang berdosa, merasa berbeda dengan orang berdosa sehingga merasa paling dekat dengan Tuhan. Iya, bisa jadi. Karena Mimin pernah berada di posisi seperti ini di awal-awal hidup rohani. Mungkin Mimin pernah cerita ya tentang kisah mistik. Mimin pernah cerita dulu waktu Mimin pertama kali dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ada rasa seperti itu memang, sebuah kesombongan rohani. Nah, sehingga ketika Mimin baca buku-buku para mistikus gereja, ya, Yohanes Salib, Teresa Avila, Santa Teresa dari anak-anak Yesus dan sebagainya, itu baru mengerti ternyata memang salah satu jalan pemurnian memang seperti itu. Di awal-awal hidup rohani, Tuhan kasih dalam tanda petik seperti gula-gula, hal-hal manis, hal-hal bahagia, segala sesuatu sepertinya indah sekali, seperti orang sedang jatuh cinta ya. Makin lama makin kelamaan kita sebenarnya sedang dimurnikan, sedang dituluskan, sedang dibersihkan agar hakikat kita yang benar-benar tampil cemerlang, bukan lagi gula-gula seperti ini. Jadi kita mencintai Tuhan karena Dia, karena dirinya sendiri, bukan karena karunia-karunianya, bukan karena kenikmatan-kenikmatannya, bukan karena permen-permennya, bukan karena mujizat-mujizatnya, enggak. Karena Dia pantas cintai demi dirinya sendiri, karena Dia telah mati untuk dosa-dosa kita dan menyediakan surga bagi kita. Nah, jadi benar-benar jika orang sadar bahwa inilah sebuah pemurnian, itu sebenarnya sebuah rahmat bagi dia gitu loh. Nah, tapi tentang orang Farisi ini Mimin enggak begitu yakin apakah benar dia sadar bahwa itu sebenarnya sebuah jalan pemurniannya dan dia bisa pakai itu sebagai anak tangga untuk naik ke atas. Tapi kalau dia gagal ya selamanya dia akan berada di posisi itu, julitin orang ya, menghakimin orang, semua orang dianggap nggak selevel sama dia, dan akhirnya dia menutup diri terhadap pengetahuan baru, terhadap rahmat baru. Dan ketika pada akhirnya orang si pelacur ini, si pungut cukai ini udah sampai ke surga, mereka masih di bumi juga. Begitu, orang sudah mulai berlari, mereka masih berantem di semak-semak. Orang sudah mulai ke planet Mars, yang satu masih
mempersoalkan ini halal nggak, ini haram nggak, ini boleh nggak, ini nggak boleh nggak. Aduh, seperti itu kira-kira ya, ribet. Oke, baik. Jam berapa sudah? Jam 11. Kita minum sedikit. Ya, sampai di sini ada yang mengerti, ada yang bingung. Oke, baik. Nah, seperti itu ya, dia mencintai juga orang berdosa dan turut makan bersama mereka, dan itu dipergunjingkan lagi oleh orang Farisi. Ya. Tapi lebih khusus lagi, ia menimbulkan masalah bagi pemimpin religius Israel karena ia mengampuni dosa. Nah, dan ini fatal. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, bukan manusia. Nah, sebenarnya dengan melakukan itu, Yesus sedang memberi kode-kode bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Tetapi para religius Israel ini gagal melihat itu dan menganggap itu sebagai sebuah penistaan dan penghujatan. Ya, bukankah mereka benar ketika penuh rasa heran mereka menanyakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus 2:7. Atau Yesus menghujat Allah waktu ia mengampuni dosa karena ia sebagai manusia menyamakan diri dengan Allah. Kita lihat di Yohanes 5:18. Coba. Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Wow, kamu bisa lihat nggak betapa bermasalahnya dalam tanda petik Yesus ini? Mungkin kita semua yang hadir pada saat itu bisa jadi orang Farisi juga, nggak percaya, dan juga ingin membunuh dia. Bisa jadi. Kita anggap dia orang gila. Ya. Bener nggak? Pernah nggak merenung-renungkan seperti ini? Makanan haram diributin, duit haram ditelupkan lawak. Boleh sefakta itu. Oke. Oke, sampai di mana kita tadi? Atau ia mengatakan kebenaran dan pribadinya mewakili Allah dan mewahyukan nama Allah. Nah, kita lihat di Yohanes 17. Yohanes 17. Dan 26. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia, dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Tuh, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Nama. Jadi, nama Yesus itu sendiri adalah pemberian Allah. Menyatakan namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, coba kita lihat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku
ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Wow, ini dahsyat, men. Kata-kata ini begitu keras, men. Gila nggak tuh? Ia mengatakan kebenaran dan pribadinya itu mewakili Allah dan mewahyukan nama Allah. Ini bukan soal aku bersaksi, no. Dia sendiri adalah Allah. Dia nggak perlu mengatakan aku bersaksi, nggak perlu, karena dia sendiri adalah Allah. Kamu bisa bayangkan bagaimana kebakaran jenggot, kebakaran rambut, dan kebakaran semua bulu-bulu dari orang Farisi ini, atau para religius Israel ini. Walaupun Yesus berkarya dengan tanda-tanda, mereka akan menganggap dia kerasukan setan. Sungguh berat, men, ya. Sehingga dalam sebuah ayat Yesus mengatakan, kepada bangsa ini walaupun ditunjukkan banyak mukjizat, mereka akan tetap mengeraskan hati. Hal seperti ini, ya. Jadi Yesus sang Allah manusia ini lebih suka orang untuk memilih percaya atau tidak daripada memaksakan orang untuk mempercayainya. Karena ingat, sekali lagi, kehendak bebas adalah karunia yang Tuhan berikan kepada manusia, dan karena itu Tuhan tidak pernah menariknya kembali. Padahal dia punya kuasa loh untuk mengubah hati orang. Tapi dia tidak melakukannya jika orang itu bukan dari dirinya sendiri yang memilih untuk percaya. Disitulah luar biasanya Allah kita. Poin 590. Hanya jati diri ilahi pribadi Yesus dapat membenarkan tuntutan begitu absolut seperti yang berikut ini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, mungkin ini agak sukar mengerti, coba kita lanjut dulu. Maksudnya bagaimana? Atau ungkapan-ungkapan seperti dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Nabi Yunus, lebih daripada Salomo. Maksudnya dia yang datang atas nama Tuhan ini. Itu sesungguhnya lebih daripada Nabi Yunus, lebih daripada Salomo. Matius 12 ayat 142. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Matius 12:6. Atau apabila ia menghubungkan dirinya dengan Daud, menamakan Mesias Tuhannya. Jadi Daudnya yang menamakan Mesias Tuhannya, kan? Kita melihat. Atau mengatakan sebelum Abraham jadi, aku ada, di Yohanes 8:58. Dan malahan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Wow. Sungguh berat, men. Perkataan itu sungguh keras. Siapakah yang dapat menanggungnya? Sampai di sini mengerti nggak, teman-teman semua, betapa gawatnya kondisi Yesus dengan pewartaannya yang seperti itu. Di satu sisi fakta dan tidak terbantahkan, tapi di satu sisi sungguh-sungguh menggoncang. Sungguh-sungguh, apa sih namanya itu? Selain spektakuler, tapi juga menyakitkan. Karena ini benar-benar bukan hanya sesuatu yang baru dan berbeda, tetapi juga akan menghancurkan semua, dalam terpetik, adat istiadat orang-orang Yahudi yang telah salah memberlakukan dan menjalankan hukum Taurat yang benar-benar pure lahiriah belaka. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya mereka itu tidak pernah bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus yang melakukannya dengan begitu sempurna. Apakah sudah pernah kita bahas? Apakah kita akan ketemunya nanti? Nanti kita akan lihat ya maksudnya gimana. Nah, seperti itulah ya.
Tapi kenapa mereka semua ngeras hatinya padahal kan sudah ada nubuatnya? Nah, itu memang diserahkan kepada keinginan hati masing-masing. Ya. Dan padahal kan sudah ada nubuatnya, kata Dinda. Ya, kita mengerti karena kita hidup di zaman ini. Dan kita tahu siapa yang dinubuatkan, yaitu Yesus sendiri. Orang pada zaman itu akan berpikir, lu bukan Mesias. Lu bukan yang dinubuatkan. Mesias itu akan datang kepada kami seperti Raja Daud yang lahir di istana, bukan lahir di gua hina seperti lu, gitu. Jadi tanda-tanda mesianisnya nggak kena, gitu loh, menurut para religius Israel. Sehingga walaupun mereka tahu ada nubuat, tetapi itu bukan tentang si Yesus ini. Pasti bukan tentang si Yesus, begitu loh. Seperti kita lihat sampai saat ini ya, orang-orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias dalam arti politik. Mesias yang seperti Raja Daud, yang akan menjadikan Israel sebagai raja para bangsa. Nah, begitu. Ya, mereka kemudian melatih Simon Bar-Koba sebagai Mesias mereka sendiri. Setelah Yesus, ya, mereka mencari Mesias tandingan untuk menyaingi orang Yahudi yang untuk menarik hati orang Yahudi yang mulai terpecah belah ini. Jadi sebenarnya istilah Kristen juga adalah sebuah sindiran sebenarnya. Nasrani juga sebuah sindiran sebenarnya. Kalau Kristen itu lebih kayak, Nasrani yang lebih ke sindiran ya. Jadi orang Yahudi kan terpecah belah nih. Ada yang ikut Yesus, ada yang tetap mempertahankan tata peribadatan lamanya, itu yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu ya. Nah, untuk orang Yahudi yang mengikut Yesus, mereka menyebutnya Nasrani. Jadi sebenarnya tidak mengatakan begini, lu pengikut si orang kampung dari Nazaret, gitu loh. Ya, begitu ya. Awal kata Nasrani dari situ. Nah, kemudian pada perkembangan zaman, nama itu mulai dikenal di Arab karena adanya pewartaan yang ke Arab. Dan ternyata, Mimin lupa, salah satu rasul ada yang sampai ke Arab, begitu ya. Nah, sepeninggalnya rasul itu terjadi putus pembinaan, sehingga orang-orang Kristen di sana akhirnya berkembang biak secara tak terkontrol, sehingga melahirkan banyak penyesat-penyesat. Nestorianisme, Korelidianisme dan sebagainya, dan lain-lain, dan banyak muncul. Orang-orang inilah yang disebut agama tetangga sebagai orang Nasrani, padahal bukan. Mereka padahal adalah sempalan-sempalan atau sekte-sekte, begitulah ya. Jadi gambaran agama orang lain tentang di dalam kitab mereka tentang agama Kristen itu sebenarnya dikelirukan dengan orang-orang yang dianggap Kristen, yaitu dari sekte-sekte seperti ini yang muncul, begitu. Oke, baik. Oke, poin 591. Yesus mengajak para pemimpin religius Yerusalem agar percaya kepadanya karena ia melaksanakan karya Bapanya. Ya, kita bisa melihat coba kita buka Yohanes 10, 36, 38. Yohanes 10, 36, 38. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah, kata Yesus. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu.
Jadi maksud Yesus, kalau nggak percaya kepadaku, ya sudah, kamu percaya saja kepada pekerjaan-pekerjaan telah kulakukan, begitu loh. Segala penyembuhan, segala mukjizatnya dan sebagainya, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, reaksi mereka bagaimana? Sekali lagi, mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, karena belum waktunya, memang Yesus dengan mudah saja bisa lepas, bisa luput, ya. Dengan kata lain, sebenarnya dia bisa saja menghindar penyaliban. Mudah saja dia untuk memukul mundur pasukan Romawi dengan cukup bersabda saja. Tapi kan bukan itu jalan yang dia pilih. Begitu. Ya, di komentar dari Andre ini Mimin gak berani baca. Ya, itu mesti sedikit lebih dalam lagi ya. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Nah, seperti tadi ya, terjadi pertentangan antara Yesus dan para religius Yerusalem. Akan tetapi, iman semacam ini menuntut suatu kematian bagi diri sendiri, supaya setelah ditarik oleh rahmat ilahi, bisa dilahirkan dari atas. Coba kita lihat maksudnya bagaimana itu. Yohanes 6:44. Nah, kenapa mesti mati lebih dulu, baru kita bisa hidup kembali? Mati dalam arti yang seperti apa ini? Kita lihat Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, akan tapi iman semacam ini menuntut suatu kematian bagi diri sendiri, maksudnya penyangkalan diri ya. Nah, kalau dalam diri Yesus, dia mati, sungguh-sungguh mati. Supaya setelah ditarik oleh rahmat ilahi, bisa dilahirkan kembali dari atas. Nah, kalau kita seringkali dikatakan hidup baru, kita meninggalkan hidup lama kita. Ada lagunya kan? Ku telah mati dan tinggalkan terus cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kita harus mati dari manusia lama kita untuk kemudian hidup baru. Ini pengertian dalam arti yang rohani ya, tetapi untuk Yesus dia sungguh-sungguh mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian mengajukan tuntutan pertobatan semacam itu, walaupun janji-janji akan dipenuhi atas cara yang tidak tersangka-sangka, membuat mudah dimengerti bahwa Mahkamah Agama menjadi korban dari kekeliruan yang tragis. Oh, Yesus adalah penghujat Allah, dan dalam keadaan itu ia wajar dihukum mati. Nah, ini dia. Sudah mengerti kalimat dia? Coba Mimin ulangi. Mengajukan tuntutan pertobatan semacam itu, ya, pertobatan semacam apa? Ya ini, harus mati terlebih dahulu untuk kemudian lahir kembali. Walaupun janji-janji akan dipenuhi atas cara yang tidak disangka-sangka, coba kita lihat maksudnya bagaimana itu. Yesaya 5:31. Yesaya 5:31. Yesaya di mana Min? Di Perjanjian Lama. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus.
Sebab tidak seorang pun, Yesaya berapa tadi sih? Yesaya 53, sorry. 53:1, salah baca minta 52. Oke, 53 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, ini hendak menerangkan bahwa janji-janji akan dipenuhi atas cara yang tidak disangka-sangka. Jadi atas hal-hal seperti ini kita jadi mudah mengerti kenapa Yesus dianggap seorang penghujat Allah dan pada akhirnya harus dihukum mati. Dan menurut kaum religius Israel yang merasa memegang amanah perjanjian lama ini, orang seperti ini harus kita matiin. Begitu ya. Jadi mereka keliru ya, menjadi korban dari kekeliruan yang tragis bahwa Yesus adalah seorang penghujat Allah. Mereka gagal untuk melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi para anggotanya bertindak sekaligus karena ketidakpahaman. Coba kita lihat. Jadi dia kan memberi perintah nih. Para religius ini tentu punya anak buah ya, dan mereka memberi perintah. Nah, para anggotanya pun menjadi korban juga karena ketidakpahaman. Kita coba lihat di Lukas 23-24. Gimana? Asik gak membahas katekismus? Apa berat? Lukas 23-24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Nah, ini mereka yang memohon agar Yesus disalibkan ya. Nah, oleh Pilatus yang awalnya Yesus menurut dia nggak bersalah ini, mestinya nggak diapa-apain, tetapi karena Pilatus bersikap seperti itu, mereka justru mau melaporkan Pilatus kepada Kaisar, mengadu domba gitu kan. Nah, karena kalau kamu tidak salibkan dia, kami akan lapor ke Kaisar. Jadi intinya coba kita lihat. Oke, ya benar, pada akhirnya Pilatus mengabulkan karena tidak paham juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga karena ketegaran dikatakan di situ, Markus 3:5. Kita lihat. Markus 3. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kedegilan maksudnya ketegaran hati atau tegar tengkuk ya. Nggak bisa dibilang, gitulah, bandel. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah, itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Terus dalam ketidakpercayaan ya, Roma 11:20 kita lihat. Roma 11:20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi ada 3 bentuk ya. Pertama, tidak paham. Kedua, karena menegarkan hati, ya, udah tahu itu salah tapi tak melakukan. Yang ketiga memang nggak percaya. Begitu. Jadi ada 3 kategori dosa di sini, dan ini masuk ke dalam penilaian moral. Mana yang dosanya lebih berat, mana dosanya lebih ringan. Begitu ya.
Jadi orang mereka jatuh. Nah, kita baca dari atas dulu. Makanya Katolik mengambil perjanjian lama dalam konteks kanon Alexandria full with Deuterokanonika, kata Andrea, lebih kredibel dan tidak antikristus dan kekristenan. Kata Dinda, jadi orang mereka jatuh karena kesalahpahaman mereka sendiri dong, Min. Karena ketidakpahaman, wah ini mulai ngelek lagi. Enggak ya, puji Tuhan enggak ngelek. Ya, ada 3 kategori tadi ya. Pertama ada yang salah paham, kedua ada yang tegar tengkuk, ketiga ketidakpercayaan. Dan ini nanti masuk ke dalam penilaian moral, mana yang dosanya lebih besar ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke babak baru, nah sebenarnya Mimin tidak mempersiapkan yang ini sih. Tapi kita coba belajar bersama-sama deh. Ya, sepertinya seru juga ini. Karena waktu kita ternyata masih ada setengah jam lagi. Wow. Halo teman-teman semua, dari mana aja? Dari paroki mana aja? Silakan komen-komen di bawah. Dari Semarang ya, si Andre Semarang ya. Sambil minum sedikit. Nih kalian boleh sambil baca-baca dulu. Siapa tahu ada yang ingin ditanyain. Nah, ini kesimpulannya, nanti kita baca sama-sama. Kalau ini adalah babak baru dalam pembahasan kita atau sharing kita. "20.000 orang pada malam hari ini, puji Tuhan." Oke, karena sepertinya sudah mengerti semua, diam-diam baik itu. Mantep memang teman-teman Komsa ini, luar biasa. Oke, kita sekarang masuk ke teks-teks singkat ya. Ini kesimpulan daripada yang sudah kita baca di atas. 592, Yesus tidak menghapus hukum Sinai. Apa itu hukum Sinai? Yaitu 10 perintah Allah dan segala hal, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi memenuhinya sedemikian sempurnanya sehingga ia menyingkap artinya yang terdalam dan mengampuni pelanggarannya. Coba kita lihat ayat satu-satunya. Yesus tidak menghapus hukum Sinai tetapi memenuhinya. Matius 5, 17, 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Cekuan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi dia memenuhinya sedemikian sempurnanya. Nah, kita lihat Yohanes 8:46.
Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, dia tidak berbuat dosa, memenuhinya dengan sempurna, sedemikian sempurna, sehingga ia menyingkap, ya, kita lihat Matius 5:33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ia menyingkap, artinya yang terdalam, dan mengampuni pelanggarannya. Ibrani 9:15. Karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ini tentang perikopnya tentang Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, ya. Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, dan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya, karena de facto nggak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Pasti selalu bercacat. Yesus bisa melakukan semuanya. Dia memenuhinya sedemikian sempurna sehingga menyingkap artinya yang terdalam, diberikan arti rohani, dan bahkan mengampuni pelanggarannya, terutama dengan kematiannya di kayu salib, ya. Poin 593. Yesus menghormati Kenisah. Pada pesta-pesta ziarah Yahudi, ia mengunjunginya, dan dia mencintai tempat tinggal Allah di tengah-tengah manusia ini dengan cinta yang cemburu. Kenisah mempratandai misterinya dengan meramalkan penghancurannya, maksudnya penghancuran Kenisah, ya. Ia menyatakan kematiannya yang keji dan langkah masuk ke suatu zaman sejarah keselamatan, di mana tubuhnya akan menjadi Kenisah yang definitifnya. Kemudian Kenisah itu diberi arti secara baru dalam apa yang kamu ingat sebagai tubuh mistik Kristus, dengan Kristus sebagai kepalanya dan kita adalah anggotanya. Masih ingat siapa sajakah yang termasuk di dalam tubuh mistik Kristus? Ada yang tahu? Ayo. Siapa saja yang tahu? Siapa saja yang masih ingat? Apakah yang dimaksud dengan tubuh mistik Kristus dan siapakah anggota-anggotanya? Lupa Min. Ada yang masih ingat? Nanti dapat senyuman dari Mimin kalau masih ingat. Tubuh mistik Kristus. Ayo, masa lupa? Ini nggak boleh lupa ini. Harus diingat terus. Gereja yang didirikan oleh Kristus, Min. Oke, nggak salah juga, tapi belum lengkap. Ketika kalian ingat tubuh mistik Kristus, kalian harus mengingat hal ini. Apa itu? 1. Ya, benar kata Heo ini. Kita adalah orang kudus anggotanya, yaitu persekutuan para kudus, yang adalah gereja yang telah jaya di surga, gereja yang masih sedang berjuang di dunia, dan gereja yang sedang menderita di api pencucian. Ini ya, ingat tubuh mistik Kristus, ingat persekutuan para kudus, ingat 3 anggota
gereja, di mana semuanya saling terhubung, tidak terpisahkan, bahkan oleh maut sekalipun. Ya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Maut, kematian, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada kisah. Kita semua saling terhubung dan saling bantu-membantu. Ya. Ya. Oke, nah itu betul tuh dikatakan Andre itu ya. Pasti si Andre ini udah ngetik duluan ya. Cuman karena ngetik kan lebih butuh waktu, jadi Mimin ngomongin terlalu cepet. Pasti mestinya si Andre duluan yang ngetik ini. Mimin terlalu cepat ngomongnya aja. Oke, kasih senyum deh ke Heo dan Andre. Udah Mimin senyumin ya. Nah, ini ada emot senyum gimana sih? Emot senyum. Gimana caranya ya? Oh, diketik aja kali ya. Coba komen. Mana sih yang senyum? Ah, ini dia emot senyum. Ini senyum bukan sih? Yes, mantep. Oke, kita lanjut. Poin 594. Yesus mengerjakan perbuatan-perbuatan, misalnya pengampunan dosa, yang mewahyukan Dia sebagai Allah sendiri yang menyelamatkan. Kita lihat di Yohanes 5, 16, 18. Kenapa kita banyak buka kitab suci, Min? Ya, supaya ini sangat membantu sekali, sangat membantu, benar. Supaya setiap kalian teringat ayat-ayat ini, kalian tahu masalah apa yang sedang terjadi di situ, gitu ya. Jadi kita akan mengerti kitab suci secara holistik, menyeluruh, nggak terputus-putus. Yohanes 5, 16, 18. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian semakin menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu telah kita baca tadi ya. Orang Yahudi tertentu melihat di dalam Dia bukan Allah yang menjadi manusia. Kita lihat di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, orang Yahudi gagal melihat ini ya. Melainkan mereka melihat Dia sebagai seorang manusia yang mengangkat diri sendiri sebagai Allah. Yohanes 10:33. Kita lihat. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allahnya. Ini jelas sekali ya. Dia pada akhirnya disalibkan karena tingkah lakunya yang memang bukan manusia biasa, sehingga disalahartikan sebagai menghujat Allah, padahal Dia sendiri adalah Allah. Gagal melihat ini, hasilnya fatal. Yesus harus mati. Oke. Karakter penyanyi baru adalah sebuah dogma Katolik. Yes. A great job. You've gone live for
90 minutes. Don't forget to take a break, kata si TikTok. TikTok bilang ini mesti istirahat udah 90 menit katanya. Thank you TikTok. 3 menit lagi sih kita. Udah habis sih pembahasan kita sebenarnya. Oke, cukup aja ya ini kita bahas di hari berikutnya. Oke. Yesus wafat di salib ini memang lebih seru sih. Karena lebih sendu juga, lebih mengharu biru gitu ya. Kita lihat di sini orang Yahudi secara kolektif tidak bertanggung jawab atas kematian Yesus. Nah, maksudnya gimana sih? Terus semua orang berusaha turut menyebabkan kesengsaraan Kristus. Wow. Yesus disalibkan berkali-kali dong ya kalau seperti ini. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana. Kematian Yesus yang menebus dalam rencana keselamatan ilahi yang Yesus diserahkan secara dengan keputusan Allah yang sudah ditentukan. Nah, ini sesuatu yang tragis bagi seorang anak Allah ya, yang wafat untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci. Allah telah membuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, ini bakalan jauh lebih menarik. Cinta Allah yang menebus dan mencakup segala sesuatu. Kristus telah menyerahkan diri kepada Bapaknya untuk dosa kita. Seluruh kehidupan Kristus adalah persembahan kepada Bapa. Dan sebagainya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Kata Dinda, sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Ya, terima kasih yang sudah berkunjung, yang sudah ikutan live, yang sudah join, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga yang udah kasih gift-gift. Puji Tuhan. Kita mau berdoa pada saat ini ya. Baik. Saya termasuk tersangka utama kesengsaraan Kristus, kata Andre. Ya, kita semua menyelipkan Yesus lagi dengan dosa-dosa kita. Selamat istirahat Min dan teman-teman, selamat istirahat juga. Kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk cintamu, untuk berkat-Mu, untuk pengetahuan-Mu, untuk pendalaman iman yang terus-menerus kami timba dari sumber-sumber yang sungguh ilahi, dari kedalaman hati-Mu sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh magisterium gereja kepada kami. Buatlah ya Tuhan kami dari hari ke hari semakin boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dengan demikian kami dapat mencintai-Mu lebih indah lagi. Berkati kami semua Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, ekonomi kami, kesehatan kami, berkati juga atasan kami, karyawan kami, ART kami, tetangga-tetangga kami, semuanya dapat berkat daripada-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Biarlah Tuhan dari hari ke hari kami boleh berjalan bersama Engkau dan semakin diteguhkan dengan rahmat-Mu untuk mengatasi apapun yang ada di depan kami. Bunda Maria, doakan kami. Santo Mikael, malaikat agung, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Tuhan baik. Sampai jumpa lagi malam Jumat.